Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya Anazwa Khairani Dalimunte dengan NIM 0306222103 di kelas PGMI 3 semester 6 dapat menyajikan video pembelajaran yang berjudul Topik Penelitian, Rumusan Masalah, dan Variabel Penelitian. Materi ini sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa, terutama dalam memahami bagaimana cara menyusun penelitian secara sistematis dan ilmiah. Penelitian yang baik selalu dimulai dari pondasi yang kuat, yaitu pemilihan topik yang tepat, perumusan masalah yang fokus, dan penentuan variabel yang sesuai. Pembahasan utama yang akan kita bahas yaitu topik penelitian. Topik penelitian adalah pondasi awal dalam proses penelitian. Topik adalah tema atau pokok bahasan utama yang ingin kita teliti. Tanpa topik, kita tidak akan tahu ke arah mana penelitian ini akan berjalan. Dikutip dari Sugiono 2017, topik merupakan tema atau permasalahan yang akan dikaji dalam suatu studi ilmiah. Topik ini masih bersifat umum dan akan terus disempurnakan menjadi fokus yang lebih spesifik saat kita merumuskan masalah penelitian. Pemilihan topik yang baik akan membantu peneliti untuk tetap berada dalam jalur yang benar, tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan, dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, fungsi topik penelitian. Topik penelitian memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai alat untuk menentukan fokus penelitian. Artinya, kita dapat menjaga agar pembahasan tidak melebar keluar konteks. Kedua, topik membantu kita dalam menyusun tujuan dan pertanyaan penelitian. Tanpa topik yang jelas, kita akan kesulitan menentukan apa yang sebenarnya ingin kita capai. Ketiga, topik menjadi dasar dalam menentukan metode pengumpulan data dan teknik analisis. Keempat, topik mempermudah kita dalam menelusuri kajian pustaka yang relevan. Yang tidak kalah penting, topik menunjukkan hasil kontribusi dari penilaian kita, baik bagi akademik maupun masyarakat. Topik yang kuat akan memberikan gambaran awal bahwa penelitian kita penting untuk dilaksanakan. Selanjutnya, cara menentukan topik penelitian, yang dimana untuk menentukan topik penelitian ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, sesuai minat dan keahlian. Yang kedua, identifikasi permasalahan atau kesenjangan ilmiah. Yang ketiga, identifikasi permasalahan atau kesenjangan ilmiah. Yang keempat, tentukan fokus dan ruang lingkupnya. Pastikan keaslian dan kontribusinya juga. Lalu perhatikan sumber dayanya. Pertimbangkan dampak dan relevansinya ke depannya. Lalu susunlah rumusan masalah awal. Selanjutnya konsultasi dengan dosen atau meminta masukan dari dosen pembimbing agar memperoleh masukan yang objektif dan membangun. Lalu yang terakhir, uji coba topik atau studi pendahuluan. Selanjutnya, contoh topik penelitian. Di sini kami tampilkan beberapa contoh topik dari berbagai bidang. Misalnya, di bidang pendidikan seperti pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD. Yang dimana contohnya itu dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosiologi. Contoh yang saya berikan tadi adalah dalam contoh pendidikan. Tujuannya itu menunjukkan contoh ini adalah agar kita memahami bahwa topik yang baik itu harus spesifik, terfokus, dan memiliki objek yang jelas. Selanjutnya, kesalahan memilih topik. Banyak peneliti pemula termasuk mahasiswa yang sering melakukan beberapa kesalahan umum dalam memilih topik. Salah satunya adalah memilih topik yang terlalu luas. Misalnya topik pendidikan di Indonesia. Ini terlalu umum dan sulit diteliti dalam waktu terbatas. Kesalahan lain adalah memilih topik yang tidak relevan dengan bidang kita atau topik yang datanya sulit diperoleh. Selain itu, memilih topik yang sudah sering diteliti tanpa menghadirkan sudut pandang baru juga menjadi suatu masalah. Dan yang terakhir, memiliki topik yang terlalu kompleks bisa menyebabkan kesulitan dalam analisis, apalagi jika kita belum punya dasar teori atau metode yang kuat. Setelah topik ditentukan, kita masuk ke tahap merumuskan masalah penelitian. Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang menggambarkan inti dari permasalahan yang akan kita teliti.
asosiatif jika ingin mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah yang baik harus spesifik, relevan, dan bisa diuji melalui data yang kita kumpulkan. Selanjutnya adalah karakteristik rumusan masalah yang baik. Yang pertama itu dia harus original dan inovatif, yang dimana mengangkat masalah yang baru atau jarang diteliti, bermanfaat secara ilmiah dan praktis, yang mana artinya dapat memperkaya atau membantu menyelesaikan masalah nyata. Lalu dapat diteliti secara ilmiah, bisa diuji dengan data metode yang valid. Yang selanjutnya jelas dan padat, menghindari ambiguitas dan pemahaman ganda. Selanjutnya berbentuk kalimat tanya, karena penelitian berangkat dari pertanyaan yang ingin dijawab. Yang terakhir bersifat etis dan tidak menyinggung norma sosial. Penelitian tidak boleh menimbulkan kontroversi negatif atau menyakiti kelompok tertentu. Dengan rumusan masalah yang tepat, kita bisa menjaga agar penelitian ini tetap berada dalam jalur dan menghasilkan data yang valid. Masuklah kita pada pembahasan terakhir tentang variabel penelitian. Variabel adalah elemen penting yang diukur dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, variabel sangat menentukan bagaimana data akan dikumpulkan dan dianalisis. Atau bisa juga dikatakan variabel adalah objek yang diteliti dan menjadi fokus pengukuran dalam suatu penelitian. Jenis-jenis variabel itu ada 5. Yang pertama, variabel independen atau bebas, faktor yang mempengaruhi. Contohnya itu metode pembelajaran. Yang kedua itu variabel dependen atau terikat, faktor yang dipengaruhi. Contohnya itu hasil belajar siswa. Yang ketiga, variabel moderator, yang dimana memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang keempat, variabel intervening, variabel antara yang tidak dapat diamati secara langsung tapi berpengaruh. Yang selanjutnya adalah variabel kontrol, variabel yang dijaga agar tetap konstan supaya tidak mempengaruhi hasil. Setiap variabel harus ditentukan dengan jelas sejak awal agar pengukuran dalam penelitian berjalan dengan akurat dan tepat. Variabel juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan bentuknya. Berdasarkan sifat terbagi atas 2, yaitu variabel dinamis dan variabel statis. Variabel dinamis ini bisa berubah, contohnya tingkat stres, motivasi, dan produktivitas. Yang kedua itu variabel statis, tidak berubah, contohnya itu jenis kelamin, usia, golongan darah. Berdasarkan bentuknya juga terbagi 2, yaitu variabel konseptual dan variabel faktual. Variabel konseptual itu adalah variabel bersifat abstrak dan diukur melalui indikator, misalnya itu kepuasan kerja dan minat belajar. Yang selanjutnya itu variabel faktual, yang dimana variabel ini bersifat nyata dan dapat langsung diketahui, misalnya umur dan status pernikahan. Dengan mengenali sifat dan bentuk variabel, kita bisa menentukan metode pengukuran dan alat analisis yang sesuai. Maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan yang telah kami sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa topik rumusan masalah dan variabel adalah 3 pilar utama dalam penyusunan sebuah penelitian ilmiah. Topik menjadi arah awal, rumusan masalah menjadi pertanyaan inti, dan variabel menjadi objek yang diukur untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ketiga unsur ini harus dirancang secara sistematis sesuai kaidah ilmiah, serta didukung oleh teori dan data yang valid. Dengan begitu, penelitian tidak hanya dilakukan untuk menghasilkan data, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, dan penyelesaian masalah di lapangan. Sebagai penutup pada video pembelajaran ini, izinkan saya menyampaikan satu kutipan, penelitian bukan akhir dari pencarian, tetapi awal dari pemahaman yang lebih dalam. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami langkah awal menyusun penelitian yang baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.